Halo semuanya, selamat datang di Suka Belajar Channel. Di channel ini kalian akan memperoleh banyak hal tentang apapun yang baik untuk kita semua. Oke, kita akan menyaksikan webinar ngobrol santai pendidikan di Cina dengan pemateri Mr. Hendy Yuniarto MA. Beliau adalah dosen Beijing Foreign Studies University, Cina. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini mahasiswa perkenalkan ya. Saya biasanya manggilnya Mas Hen ya, karena masih mas-mas ya. Oh iya ya, masih mas. Masih mas-mas ya. Nah, ini saya kemarin coba menghubungi Mas Hendy atau Pak Hendy ini ya, jadi sejak dulu saya ingin memperkenalkan, jadi mengenalkan bahwasanya ini loh banyak orang Indonesia yang bisa survive ya menjadi dosen ataupun pendidik ya di negara lain. Nah, ini sebenarnya Mas Hen, ini matkul profesi kependidikan Mas. Jadi Siap. ini Mas, mahasiswa baru yang belum pernah ke kampus Mas. Jadi mahasiswa pandemi. Kampusnya bu ngerti, ruang kelasnya belum ngerti Mas. Jadi cuma daftar ya kan kayak melu apa ya? Melu Mas ya, Coursera. Jadi belum pernah online. Ya, aku belum pernah ya jabat tangan, belum pernah masuk ke kelas secara offline. Tapi semoga ini kan alhamdulillah vaksin dosen sudah selesai Mas, tahap 2 ya, semoga setelah hari raya nanti bisa masuk atau semester 2. Oke. Siap. Oke, karena ini ya saya selaku MC sekaligus moderator ya kan ya, pada kesempatan kali ini ya kan kira sharing di sini ya, sharing. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Saya persilakan untuk berdoa mulai. Oke, selesai. Nah, tak kenal maka ya tak sayang istilahnya. Jadi ya kata Mas Hendy seperti itu ya kan ya. Ini tak kenalkan dulu ya kan, beliau adalah nama lengkapnya ya, Mr. Hendy Yuniarto MA ya kan. Beliau lahir di Yogyakarta 6 Juni 1989. Jadi sangat masih muda Mas ya. Masih tua. Masih tua. Ini sudah kepala 3 Mas ya. Kepala 3 sedikit ya kan ya, kepala 3 sedikit ya, 11 Kepala 12. sekolah. Kepala sekolah sudah. Tapi luar biasa. Nah, menyelesaikan pendidikan serata satunya, S1-nya dan S2-nya ya 2013 sampai 2007 sampai 2013 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dulu ngekos apa orang Mas jenengan? Enggak, saya memang rumahnya di Jogja, saya. Ini ya Mas ya. Montel saya. Montel wis cedek ya kan, omahe cedek. Iya, Kak, jenengan Kalasan ya? Berbah. Oh, Brebah, berarti yo daerah penghasil Sleman. ke timur ya. Melu Sleman itu ya. Sleman. Oke. Dan beliau sempat menjadi asisten dosen di alma maternya yaitu GM. Kemudian setelah lulus mengajar di Universitas Balikpapan selama 2 tahun yaitu 2013 dan 2015. Elok tenan. Jadi berarti podo Mas. Pertama kali ngajar aku ya ning Balikpapan ya kan. Nah, sama. Salah satunya ya karena dari beliau lah informasi saya bisa juga ngajar tahun 2014 di Universitas Balikpapan dan kenal sama beliau melalui ya kan ya, dulu kita SMS Facebook ya Mas ya. Facebook ya. Belum ada WA ya. Belum ada WA, belum ada BlackBerry wis enek Mas ya. Iya BlackBerry, cuman seingatku Facebook ya. Facebook ya kan ya, postingan di salah satu
alumni UNS. Ya. Nah, saya nyoba untuk melamar. Nah, akhirnya ketemulah beliau, ternyata 2 tahun ya di sana, saya 1 tahun ya, sama-sama keluar 2015, tapi saya 2015 awal ya, beliau sampai akhir kayaknya. Kemudian mengajar di jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa ya Asing Beijing, yaitu Beijing Foreign Studies University di RRC Cina. Kemudian mulai tahun 2016 sampai 2018 mengambil kuliah bahasa Mandarin di universitas yang sama. Ini S3 apa Mas? Atau Ya, S1? program non degree. Oh, non degree ended ya, non degree ya kan, non degree. Saat ini aktif mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Beliau juga aktif untuk melakukan penelitian, kemudian menulis, dan kalau tidak salah dulu pas di Balikpapan juga sempat wartawan lepas Mas ya. Wartawan apa Iya, Mas? wartawan lepas. Wartawan lepas. Jadi wartawannya dilepas ya. Lepas tang. Lepas. Dan memberikan kuliah umum di beberapa universitas Tiongkok. Oke, langsung saja mungkin nanti lebih kenalan lebih dalam dengan beliau Mas Hendy Yuniarto. Nah, kita sharing di sini ya Mas ya. Sharing mungkin nanti setelah itu ya ada tanya jawab. Oke, monggo Mas Hendy, waktu dan tempat saya persilahkan ke jenengan. Oke, monggo. Oke, terima kasih Mas Zulianto. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera dan salam-salam yang lain ya. Kan biasanya kan di Indonesia kan salamnya kan lengkap. Iya Mas. Kalau di Cina sana Mas, Namo Buddhaya ya, kita cuman ini saja. Kalau di Tiongkok ya, kalau di Tiongkok itu kalau salam pembukaan itu cuman ini aja, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, itu aja, satu aja gitu. Satu aja ya. Nah, itu aja. Karena kita Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, jadi semuanya disapa, kan gitu kan. Biar adil Mas. Biar adil. Jadi tema yang diberikan Mas Zul ya ke saya ini pendidikan di Tiongkok. Betul ya, Mas? Sharing pokoknya Mas. Sharing pendidikan di Tiongkok. Nah, ini kan ya temanya meskipun apa ya, pendidikan di Tiongkok terlihat ini ya sederhana, simple ya, tapi sebenarnya ya berat ini Mas. Berat karena luas juga gitu kan. Ya pendidikan yang mana pendidikan itu kan yang mau difokuskan gitu kan, yang mau dibedah, yang mau dispesifikkan gitu kan. Saya bisa ini enggak Mas, apa share screen ya? Bisa enggak? Coba. Berarti saya oke, saya share screen saja. Siap. Ini ada apa ya, website ya pribadi ya. Ini punya saya. Jenengan Mas? Iya, ini punya saya. Jadi saya ini aja lah, apa berdasarkan apa yang pernah saya tulis saja lah supaya gampang nanti teman-teman nyari sumbernya kan. Postingan-postingan biasa saja. Jadi saya buat rumahmandarin.com ya itu. Saya enggak tahu juga awalnya mau pakai nama aja. Nah, nama apa gitu kan. Ya, mudah diingat gitu kan, ya rumahmandarin.com gitu aja buat itu. Isinya artikel-artikel sama apa ya, vlog lah ya. Sama vlog misalnya ya semuanya terkait tentang Tiongkok lah, mau makanan, mau budaya, mau jelajah atau apa, dan yang banyak artikel sih enggak vlog sih karena saya malas nge-vlog sudah capek mau nge-vlog, mau video-video itu juga bukan apa ya, umurnya lah, sadar usia lah. Nah, di artikel itu ada banyak ya, saya nulis 200-an apa ya sudah di sini. Ada sosial dan budaya, ada bahasa, ada esai, ada travel, ada kalau yang suka travel, tapi travel enggak banyak, sastra gitu kan. Sastra biasanya terjemahan sih, terjemahan puisi atau terjemahan apa gitu kan. Kemudian beasiswa. Kalau yang tertarik mau beasiswa S1, S2, S3 ke Tiongkok, ini ada postingan beasiswa gitu kan. Tahun 2021 ini ada. Ini monggo aja dibuka saja. Ini gratis semua info ini. Artinya saya menulis ini juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia lah, yang tertarik tentang studi Tiongkok ya, atau
bahasa kerennya itu, bahasa akademiknya itu sinologi, artinya kajian tentang Cina gitu kan, apapun lah, sosial budaya, bahasa dan lain sebagainya gitu kan, politik, ekonomi gitu kan. Nah, kalau pendidikan saya pernah menulis beberapa sih, yang terakhir itu karakter pendidikan di Tiongkok. Kan kebetulan ini tuh terkait pernah nulis, saya ngirim ke LIPI ya, tulisan artikel tentang ya terkait pendidikan lah ya gitu kan. Saya menulis karakter pendidikan di Tiongkok, mungkin saya mulai dari sini saja gitu kan. Karakter pendidikan di Tiongkok, maksudnya gimana sih? Gimana sih mereka itu belajar gitu kan, berproses ya di dunia pendidikan mereka, khususnya di kampus lah. Kita spesifikkan saja di kampus atau semua ya. Misalnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliahnya gitu. Mungkin secara umum ya, secara umum. Nah, ya boleh silakan cek saja di website itu sudah ada karakter pendidikan di Tiongkok, mungkin lebih lengkap daripada yang saya sampaikan sekarang. Berapa menit Mas saya? 30 menit, enggak apa-apa. 30 menit. Ya, Oke, 30 menit cukup. 30 menit. Oke. Ya, siap. Jadi sampai 20 40 ya. Oke. Oke, kira-kira itu aja. Jadi nanti Mas Zul kalau mau stop silahkan di stop. Tentang karakter pendidikan di Tiongkok. Jadi masyarakat Tiongkok itu memandang pendidikan itu seperti suatu apa ya, kepercayaan gitu kan. Sudah sangat melekat gitu kan. Sangat pentingnya itu penting banget. Nah, gitu kan. Karena sudah dari berbagai generasi lah, kemudian lebih dari 1000 tahun atau ribuan tahun gitu kan. Jadi ini ada suatu puisi tentang pentingnya pendidikan itu kan, dari dinasti Song ya. Dinasti Song itu tahun 900-an lah. Ada suatu kaisar, dia menulis puisi gitu kan. Isinya tentang pentingnya belajar itu. Mungkin saya perbesar. Nah, isinya adalah untuk jadi kaya kau tak perlu membeli ladang. Jadi ribuan ton jagung bisa ditemukan di buku. Untuk membangun rumah, Anda tidak perlu memasang tiang tinggi. Rumah emas bisa ditemukan di buku-buku. Untuk mencari istri, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki pencari jodoh yang baik. Gadis secantik giok itu batu mulia warnanya hijau itu bisa ditemukan di buku-buku. Untuk berpergian, Anda tak perlu khawatir tak ada pemandu. Dan rombongan kereta kuda dapat ditemui di dalam buku. Ketika seorang pria ingin memenuhi ambisi hidupnya, dia hanya perlu rajin mempelajari 6 karya klasik. Jadi maksudnya 6 karya klasik itu kitab dari Konfusius ya, kitab klasik yang dulu itu harus dihafal gitu kan, untuk tes, misalnya tes pegawai negeri, pegawai negara, pegawai pemerintahan gitu kan, pegawai kaisar di kerajaan gitu, dia harus belajar menghafalkan teks klasik gitu kan. Teks-teks klasik yang isinya filosofi dan filsafat supaya lulus ujian gitu kan. Dia menghafalkan sesuatu, ujian lulus ya, kayak tes CPNS lah ya, tes CPNS kalian menghafalkan ini itu, kalau nilainya bagus ya lulus gitu kan. Artinya dari puisi ini menggambarkan pentingnya pendidikan gitu kan. Jadi segala hal itu bisa kamu raih gitu kan melalui pendidikan gitu kan, membaca buku gitu kan, karena pengetahuan berasal di buku-buku dan seperti itu. Nah, kemudian saya mau lanjutkan bahwa orang Tiongkok sudah percaya nih pendidikan itu adalah suatu jalan untuk memperbaiki nasib gitu. Oleh karena itu di dalam suatu rumah tangga pendidikan anak itu sangat dipentingkan. Mereka bisa mengeluarkan uang ya untuk kebutuhan pendidikan itu lebih banyak daripada kebutuhan lainnya. Nah, pengeluaran rumah tangga, karena di sini kan saya tinggal lebih dari 5 tahun ya. Kalau saya mengamati keluarga rumah tangga itu, pengeluaran mereka di aspek pendidikan itu luar biasa gitu kan. Anak belum TK pun sudah les macam-macam gitu kan. Les kursus piano kayak tenis kayak macam-macam, itu masih kecil. Bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris kayak les ini ya, pemrograman komputer. Itu mereka ini SD itu sudah ini les pemrograman komputer. Nah, itu. Jadi kompetitif situasinya atau kondisinya, lingkungannya itu kompetitif antara rumah tangga satu dan rumah tangga yang lain. Jadi yang kompetisi itu bukan
hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Karena orang tuanya mereka kan, anakmu les di mana gitu kan, anakmu belajar apa gitu kan kayak gitu. Anakmu les, oh anak saya les ini nih pemrograman komputer, oh anak saya les bahasa Inggris nih, oh anak saya les tenis misalnya, anak saya les berenang misalnya dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pengeluaran rumah tangga itu sangat besar ya porsinya untuk pendidikan ini, untuk pendidikan gitu kan. Dan yang pertama karakter pendidikan di Tiongkok itu jam pelajaran panjang, isi mata pelajarannya itu berat. SD itu dimulai dari jam 7:30 masuk, pulang jam 5 sore. Pulang jam 5 sore. Tapi guru-guru itu tidak cukup hanya mereka belajar di kelas atau di sekolah, mereka ngasih PR yang sangat banyak. Itu mungkin sama ya keadaannya di Indonesia sekarang. Tapi di sana ya saya merasakan itu PR terlalu banyak. Bahkan mereka kerjakan sampai pukul 9 itu belum pasti selesai, jam 10 belum pasti selesai. Mereka nanti tidur jam 10, lanjut lagi bangun jam 4 atau 4:30 lah, atau jam 5 itu lanjut lagi ngerjain PR. Tapi kadang nggak selesai juga, karena PR-nya terlalu banyak. Gitu. Misalnya PR bahasa Inggris itu dia ada misalnya mengisi misalnya kalimat lah, kemudian struktur, menulis paragraf pendek gitu kan, dan kemudian mereka harus menghafal untuk menyimak, bukan menyimak, dikte. Dikte. Biasanya ada dikte. Di sini apa ya? Klasik, pengajaran klasik itu ada ini loh, dikte, pembelajaran yang klasik untuk bahasa asing. Jadi gurunya mengucapkan, siswanya menulis gitu kan, kata atau kalimat seperti itu, dikte. Dan mereka mempersiapkan untuk dikte. Dikte close book. Jadi mereka harus menghafalkan apa sih yang mau didikte besoknya gitu kan. Dan itu jam pelajaran panjang, isi mata pelajaran yang berat. Tidak cuma bahasa Inggris, matematika, kemudian ada bahasa, itu bahasa cukup berat karena bahasa Mandarin itu hafalan, dia harus menghafal karakter, kan banyak karakter kan itu kan. Juga harus didikte juga gitu kan, karena modelnya untuk bahasa mereka banyak dikte seperti itu. Jadi terus seperti itu dari Senin sampai Jumat itu. Mereka istirahat tidur ya, paling jam 10 sampai jam 4 gitu kan. Selain itu ya belajar gitu kan di sekolah atau luar sekolah seperti itu. Nah, masih banyak metode-metode menghafal di sekolahnya, khususnya untuk bahasa ya. Khususnya untuk bahasa, kemudian pengetahuan teoretis ya, itu hafalan. Kemudian karakter yang selanjutnya adalah terobsesi prestasi. Nah, karena orang Tiongkok atau masyarakat Tiongkok itu punya konsep wajah, gitu kan. Dia tidak mau kehilangan wajah atau wajahnya tercoreng, gitu kan, karena banyak alasan ya, gitu kan, yang membuat mereka malu seperti itu kan. Karena mereka punya konsep wajah ini. Semakin anak itu berprestasi, maka dianggap menyelamatkan wajah, bukan wajahnya sendiri, tapi wajahnya orang tuanya, gitu kan, wajahnya keluarganya, gitu kan. Semakin dia berprestasi, gitu kan. Saya pikir juga konsep wajah, konsep muka ini juga ada di Indonesia, gitu kan. Kita merasakan itu kan. Wah, anakku nilainya ini matematika bagus, misalnya bahasa Inggris bagus. Oh, anak saya juara pertama, anak saya juara kedua, seperti itu. Dan anggapan itu adalah untuk apa ya? Masyarakat Tiongkok itu mengistilahkan dengan wajah, dan seperti itu. Terobsesi prestasi, jadi sangat kompetitif seperti itu. Dan kemudian bagaimana cara mengukur kompetisinya itu dengan cara ini, berbagai macam ujian. Jadi bukan hanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tapi mereka ada ujian-ujian kecil, gitu kan, ujian-ujian kecil. Dari SD sampai SMA ada seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang siswa yang penurut. Nah, ini menarik karena sistem pendidikan di
Tiongkok itu ya sebenarnya ya tidak sempurna amat gitu kan. Tidak, ya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Sistem pendidikan Tiongkok itu terlihat cenderung pasif, terutama di siswanya. Kalau kita mau bandingkan ya, mana yang lebih aktif, itu saya pikir kalau Indonesia dengan Tiongkok ya, saya pikir Indonesia lebih aktif, gitu kan, cenderung lebih aktif daripada Tiongkok, gitu kan. Karena itu sudah culture-nya gitu kan, sudah culture-nya siswa manut gitu kan, nurut gitu kan. Jadi terlihat cenderung pasif. Apa yang disampaikan, diberikan ke gurunya ya itu yang harus dilakukan gitu kan. Kalau tidak ya konsekuensi langsung dengan nilainya gitu kan. Terkait misalnya PR atau ujiannya seperti atau hafalannya gitu kan, kalau tidak nurut ya maka tidak bisa mengejar nilainya gitu kan. Nilai buruk ya nanti konsekuensinya ke tidak hanya ke siswanya tapi ke keluarganya gitu kan. Oh, kenapa nilaimu misalnya jelek gitu kan. Oh, nilai jelek. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu kepasifan ini ya itu tidak mendorong kreativitas gitu kan dan pemikiran kritis itu. Itu yang menjadi sisi yang kurang positif dari sistem pendidikan di Tiongkok gitu kan. Mereka cenderung manut gitu kan. Mereka cenderung pasif gitu kan. Mereka pemikiran kritis tidak terlalu didorong gitu kan, karena banyak dari mata pelajaran yang masih hafalan, yang sifatnya masih hafalan. Juga mungkin karena pembelajaran bahasanya ya kan, bahasa Mandarin gitu kan, mereka kan berbicara dengan bahasa Mandarin, itu memang bahasa yang harus dihafal gitu kan, bahasa yang harus dihafal, terutama karakternya gitu, terutama karakternya dia harus menulis, menghafal dan lain sebagainya gitu kan. Jadi jarang mereka untuk menulis esai sendiri gitu kan. Cenderung lebih banyak menghafal teks gitu kan, lebih banyak menghafal teks itu. Terlihat kaku. Nah, jadi suasana kelas itu kalau di Tiongkok terlihat kaku. Masih terlihat kaku gitu. Dan juga siswa itu tidak cenderung mengkritik gitu kan, mengkritik. Jadi ya karena mungkin takut misalnya, ya memang ya kalau dibandingkan ya penghormatan kepada guru, negara Tiongkok itu termasuk yang paling tinggi, bahwasanya guru itu yang harus dihormati. Dia oleh karena itu kemudian timbul rasa takut gitu kan kepada guru gitu kan. Dia tidak mau mengkritik gitu kan, dia manut gitu kan, nurut gitu kan. Apa yang gurunya mengatakan A, siswanya pasti akan melakukan A, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah menghormati guru. Nomor 4 ini menghormati guru. Jadi ada suatu survei penelitian gitu kan, mana-mana bisa dicari saja sih di Google, penghormatan kepada guru menurut negaranya itu mana saja gitu kan. Dan Tiongkok termasuk yang paling tinggi seperti itu. Oleh karena itu ini juga sangat berhubungan erat dengan siswa yang penurut itu tadi gitu kan. Dan segudang PR. Karakter pendidikan di Tiongkok itu tiada hari tanpa PR. Oh, itu pasti. Itu pasti itu. Ya, saya mengajar di Tiongkok bukan tipe guru yang sering memberikan PR. Nah, tetapi karena saya memperhatikan lingkungan di sini, oh ternyata banyak guru ngasih PR nih. Jadi saya juga kadang-kadang menjadi beban gitu. Saya malas ngasih PR. Tapi sekarang karena lingkungannya pada ngasih PR, ngasih PR, menyesuaikan saja. Kan namanya adaptasi kan, menyesuaikan. Oke, yang ngasih PR gitu kan. Gitu. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Bahkan sampai mahasiswa pun masih ya setiap hari kasih PR, setiap hari kasih PR kan seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan berkompetisi. Kompetisi tidak hanya di ujian-ujian kecil itu ya. Ujian-ujian besar, UTS, UAS itu ada. Kemudian yang paling mengerikan ya, yang paling penting, mengerikan, menentukan nasib hidup mereka itu adalah ujian apa sih? Ujian masuk perguruan tinggi. Nah, kalau di Indonesia itu apa?
SMPTN atau dulu bukan SPTN dulu itu. BMPTN Mas, SNMPTN ya, semisalnya. Iya, itulah SNMPTN. Nah, dengan UMPTN mungkin kan zaman old UMPTN. Ya, dulu. SPMB. Oh, seleksi penerimaan mahasiswa baru. SPMB. Iya, itulah pokoknya itu. Nah, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ujian masuk universitas lah, gitu aja lah. Istilahnya itu aja lah. Universitas ya, ujian masuk universitas. Itu ujian yang paling utama, paling menentukan nasib seorang anak ya, seorang siswa, seorang pelajar itu kan di dunia pendidikan. Yang pertama karena jumlah universitas di Tiongkok itu tidak banyak, penduduknya banyak, universitasnya tidak banyak itu kan. Jadi universitasnya memang kebanyakan dimiliki oleh negara, universitas negeri gitu kan. Jadi aneh kalau universitas di Tiongkok itu universitas swasta itu kadang-kadang aneh. Jumlahnya sangat-sangat sedikit itu kan. Sangat-sangat sedikit gitu kan. Dan kebanyakan memang ya karena ini ya sistemnya ya karena semuanya dimiliki oleh negara, jadi universitasnya milik negeri gitu. Jadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Sedangkan populasinya banyak gitu kan. Jadi itu sangat ketat gitu kan. Jadi kalau universitas yang paling bermutu ya, berkualitas gitu. Misalnya bandingkan saja dengan di Indonesia itu mana UGM atau UI. Misalnya jurusan yang paling populer mungkin kompetisinya sekarang berapa banding berapa ya? Mungkin bisa 1000 banding 1 gitu. Terlalu banyak ya. 1000 banding 1 gitu. Tapi di Tiongkok sudah puluhan ribu satu gitu. Sudah puluhan ribu satu. Ya, gimana bisa mengalahkan puluhan ribu itu orang itu kan. Gitu. Jadi kompetisinya ada di situ. Di artikel saya ini ada nama ujiannya, Gaokao, namanya Gaokao itu. Nama ujiannya. Cek saja di YouTube atau mana ujian Gaokao. Ini pasti akan ada banyak video tentang bagaimana sih mereka mempersiapkan Gaokao itu. Bahkan ada yang mempersiapkan 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya hanya untuk ujian itu, gitu kan. Misalnya universitas yang terbaik ya di Tiongkok namanya Universitas Tsinghua. Universitas Tsinghua itu peluangnya misalnya ya ada satu provinsi peserta ujian nasionalnya 7,3 juta orang, kuotanya 132 kursi, peluangnya berapa? Gitu kan? Peluangnya hanya 0,018%, gitu kan? Misalnya yang ikut ujian nasional itu 7,3 juta orang, kuotanya cuma 132 kursi. Nah, gitu. Ngeri Mas. Nah, jadi kompetisinya sudah sangat ketat gitu kan. Jadi ujian masuk perguruan tinggi itu ujian yang paling menentukan nasib hidup. Karena apa? Begitu kamu diterima di universitas ya, universitas yang bagus atau apa itu sudah menjadi label. Nanti kamu lulus cari kerja itu dari universitas mana sih? Universitas ini. Itu lebih gampang. Garansi lah Mas ya istilahnya ya. Lebih gampang. Labelingnya. Kalau ya karena orang sudah tahu bahwa dari SMA dulu kompetisinya dia sudah menang di situ, gitu kan. Betul. Jadi perusahaan itu sudah dapat label, oh saya dapat lulusan ini nih, mahasiswa lulusan ini nih, nah seperti itu. Nah untuk S1 loh ya, untuk S1. Nah dan ini sudah berlangsung lama, kebiasaan berkompetisi ini sudah lama seperti itu. Nah, jadi ada banyak hal ya, kebiasaan berkompetisi, segudang PR gitu kan, ada menghormati guru, siswanya cenderung nurut gitu kan. Karena apa? Ini konsekuensi langsung dengan nilai. Siswa itu takut dengan guru gitu kan. Karena konsekuensi langsung dengan nilai gitu kan. Nilai buruk ya tidak hanya siswanya atau mahasiswanya gitu kan yang kena imbas, tapi juga yang lain misalnya orang tuanya lah atau keluarganya kan itu kan. Karena bagaimanapun untuk menyelamatkan wajah atau muka orang tuanya atau keluarganya ya hanya melalui pendidikan gitu kan, perbaikan nasib lah ya. Perbaikan nasib kan seperti itu. Saya pikir dari kita ya itu pasti merasakan hal-hal yang seperti ini. Sebenarnya hampir sama. Pendidikan di Asia tipenya adalah seperti ini. Mau Asia Tenggara, Asia Timur gitu. Nah, karena Tiongkok populasinya sangat banyak, penduduknya sangat banyak gitu kan. Jadi kompetisinya juga ketat gitu kan.
dan sumber daya pendidikan, misalnya jumlah universitasnya itu tidak sebanyak di Indonesia. Misalnya di Indonesia, oh enggak diterima negeri nih, oke kita bisa ke swasta. Jadi